Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Bisa terdengar ya suaranya Bapak Ibu ya? Ibu-ibu ini ya. Tidak ada bapak-bapak di sini ya kecuali saya sendiri ini. Ya, selamat siang Bapak Ibu, ibu-ibu semuanya. Tentunya di sini saya senang sekali bertemu ibu-ibu guru dari Kota Madiun. Nah, di sini sementara yang masih muncul ada 7 orang ya. Sambil menunggu kita mulai saja supaya nanti tidak terlalu sore ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Abdul Rohman Amrullah Bapak Ibu. Kalau misalkan di WA itu ada yang manggil Pak Aam, kalau di sekolah itu ada yang manggil Pak Rohman, monggo. Mau manggil Aam juga boleh, mau manggil Pak Rohman juga boleh, dipersilakan. Di sini saya bertugas di PGP Angkatan 11 ini adalah sebagai fasilitator Bapak Ibu. Dan di sini nanti kebetulan saya dinas di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di SDN Bulu Sidokare. Saya mengikuti kegiatan PGP ini mulai dari Angkatan 4, semenjak saya menjadi pengajar praktek di Angkatan 4, kemudian saya di Angkatan 8 itu menjadi fasilitator, sekaligus CGP rekognisi, dan yang sekarang ditugaskan lagi di fasilitator di Angkatan 8 ini. Tentunya saya sangat senang sekali berjumpa Bapak, Ibu-ibu semuanya dari Kota Madiun ini. Nah, itu saja perkenalan dari saya, dan kebetulan saya di Dinas Kabupaten Sidoarjo mengajar di SD ya Bapak Ibu ya, tepatnya di SDN Bulu Sidokare. Nah, sekarang kalau saya sudah berkenalan nih, nah kalau ibaratnya kalau ada kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya juga ingin berkenalan sama ibu-ibu semuanya ini, ibu-ibu yang cantik ini dari Kota Madiun ya. Kotanya Bruder Cokro ini ya. Nah, kita mulai dari Ibu Retno Widyaningrum. Monggo Ibu Retno Widyaningrum. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Retno Widyaningrum. Saya di sekolah akrab dipanggil dengan Bu Arum. Saya mengajar di SDN Sukosari Kota Madiun, Bapak. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ibu-ibu di sini sudah berkenalan semua ya, ibu-ibu ya. Ya, selanjutnya Ibu Anita Sari. Monggo, Ibu Anita Sari. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari dari TK IT Anur Kota Madiun. Iya. Sampun. Panggilannya siapa? Bu Anita. Biasa dipanggil Bu Nita. Oh iya, Bu Nita. Iya. Ya, terima kasih Bu Nita. Iya. Selanjutnya ini ada Ibu Andriana. Monggo Ibu Andriana. Mic-nya dinyalakan dulu, Bu. Mic-nya dibuka dulu. Mohon maaf Bapak. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriana. Saya mengajar di TK Bapak. Di TK Aisyah Bustanul Atfal 1 Kota Madiun. Itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya siapa ini, Bu? Bu Ana, Ibu Andri? Bu Ana. Oh, Bu Ana. Bu Ana. Oh iya. Ya, terima kasih Bu Ana. Selanjutnya ada Ibu Dita Mayang Ayuning Tias. Nah, monggo Ibu berkenalan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Saya Dita Mayang Ayuning Tias. Saya mengajar di SD Negeri Banjarjo Kota Madiun. Saya mengajar kelas 5, biasa dipanggil Bu Dita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dita. Nah, selanjutnya ini nama akunnya CBR 2023 ini. Oh iya. Iya, Pak. Iya. Salam kenal. Bisa iya. terdengar? Ya, salam Iya, kenal. bisa Bu. Oke, makasih ya waktu yang diberikan. Nama saya Ciah binti Rofika, Pak. Ya. Oh iya, Bu. Ya. Ya. Tapi teman-teman saya di TK itu ya, karena saya guru TK di Kota Madiun, Pak. TK Kartika 421. Teman-teman biasa memanggil Bu Ciah gitu aja. Bu Cia, ya. Makasih. Sudah Bu, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Cia. Selanjutnya Ibu Lutfi Herdiana. Moga Bu Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Herdiana. Saya ngajar di SDN 04 Madiun Lor. Biasa dipanggil Bu Ana seperti Bu Andriana. Jadi di sini mungkin saya bisa ganti nama ini. Monggo, saya diganti Bu Lutfi juga boleh, tapi dari dulu jadi guru itu saya panggilannya juga Bu Ana. Oh iya. Saya ganti Bu Lutfi aja ya, nah, Pak ya. Oh iya, boleh Bu. Bu Lutfi ini diajar di mana Bu? Di SDN 04 Madiun. Oh, SDN. Kalau tadi yang Bu Ana tadi guru TK ya Bu ya? Ya. Ya, terima kasih Bu Lutfi. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Novita. Monggo Ibu Novita Kusuma. Kok suaranya tidak terdengar ya Bu ya? Nah, ini mute ini Bu. Ini mic-nya belum nyala. Loh, iya. Belum kedengeran Bu. Ya, tidak apa-apa sambil menunggu Ibu Novita Kusuma sambil memperbaiki, mungkin ada masalah ya Bu ya dengan laptopnya mungkin atas jaringannya. Kita lanjutkan dengan Ibu PP ini. Nah, di sini sudah hadir Ibu PP dua-duanya ini. Ada Bu Frida dan Ibu Paryatin. Monggo Bu Frida dulu. Nggih, matur nuwun Pak Aam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Dwiana Rahmawati, biasanya dipanggil Frida. Saya mengajar di SDN Sugaten. Jadi di sini memang ini Pak, guru SD dan guru TK, alhamdulillah sesuhu. Jadi kalau diskusi nanti insya Allah nyambung nanti. Saya di sini di kelas 319A Pak, pengajar praktek di 319A. Oh iya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Frida. Selanjutnya ini ada PP satu lagi namanya Ibu Paryatin. Monggo Ibu Paryatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, terlambat, saya salah baca 13.30. Iya, enggak apa-apa. Tadi setelah ada acara persepsi penyamaan, persepsi tadi Bang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paryatin, saya guru kelompok B di TK Al-Husna 2 Kota Madiun. Ya, terima kasih. Seperti itu saja perkenalannya. Terima kasih Pak Aam. Ya, terima kasih Ibu Paryatin. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu PP ini nanti yang akan mendampingi ibu-ibu CGP semuanya pada saat lokakarya dan pendampingan individu. Jadi nanti mungkin sudah dijadwalkan ya Bu ya, minggu ini ada lokakarya orientasi ya kalau nggak salah ya Bu ya. Iya Pak, tanggal 22. Oh, tanggal 22. Berarti hari Sabtu. Iya. Oke. Oh, kalau misalkan memang hari Sabtu mungkin nanti kita rukolnya kita pindah di hari berikutnya saja. Oke, terima kasih Bu. Nah,
Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki di forum diskusi eksplorasi konsep. Nah, semalam itu saya sudah lihat hasil pekerjaan Bapak Ibu ya, menjawab pertanyaan yang mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, bahkan beberapa di antara sudah saya nilai dan saya beri skor. Jadi pernyataan Bapak Ibu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus sekali. Sudah banyak yang memahami bahwa memang filosofis Ki Hajar Dewantara ini istilahnya kita sebagai pendidik itu bertugas untuk mendidik dan mengajar. Pendidikan sama pengajaran itu memang berbeda ya Bapak Ibu ya. Mungkin Ibu-Ibu sudah pernah melihat di internet atau Google ya Ibu-Ibu semuanya ya. Di sini langsung saja Ibu-Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu juga karena memang waktu pengantar ini kita hanya tersedia 25 menit. Selanjutnya nanti kita akan berdiskusi dan Ibu-Ibu nanti akan mengungkapkan kira-kira apakah benar sudah diterapkan belum di refleksi filosofis KHD ini selama pembelajarannya di kesehariannya Bapak Ibu-Ibu semuanya. Nah, kalau misalkan sudah, contohnya realnya ini seperti apa? Nah, Ibu-Ibu nanti bisa berbagi praktik baik di sini. Jadi saling bertukar informasi ya Bapak Ibu-Ibu semuanya ya. Jadi mungkin tadi ada yang di TK, ada yang di SD. Kalau nggak salah ada yang di SDLB. Ada 2 orang seingat saya. Jadi alhamdulillah ini ada TK sama SD sehingga tidak sampai ke jenjang SMP ataupun SMA. Nah, ini ada yang baru masuk ini Ibu Tati. Nah, Ibu Tati mau perkenalan dulu Ibu, monggo. Terima kasih Pak, mohon maaf saya baru bergabung. Iya, Ini tidak apa-apa tadi Bu. ada pertemuan dengan Bapak Ibu Guru dan KS rapat belum selesai, saya bergeser di ruangan saya. Oke, perkenalkan nama saya Sri Hartati, pendidik dari SDK Santo Yusuf Madiun. Salam kenal buat Bapak Fasil, Ibu PP, dan beserta teman-teman seperjuangan CGP Sugeng Siang. Iya. Ya, terima kasih Ibu Tati. Ya, terima kasih kembali. Nanti Ibu-Ibu nanti siap untuk ketemu pada Loka Karya Orientasi hari Sabtu kalau tanggal 22 nanti ya. Oke, langsung saja Ibu-Ibu. Nah, sekarang saya akan share screen materi kita hari ini. Untuk Ibu-Ibu semuanya yang mungkin belum mengerjakan ya, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, segera dikerjakan. Takutnya nanti kalau Ibu-Ibu sering menunda, nanti takutnya malah tidak terselesaikan ya. Jadi takutnya malah numpuk gitu ya. Apalagi nanti di besok kan itu ada ruang kolaborasi, itu nanti Ibu-Ibu akan dibagi secara berkelompok. Kemudian nanti akan ada unggah tugas juga dan itu ada due date-nya Ibu-Ibu. Jadi kalau misalkan melebihi due date, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap nilai. Apalagi sekarang kan menggunakan LMS-nya LMS Canva melalui PMM. Jadi mungkin agak ribet. Saya sebagai Fasil mungkin di sini juga Ibu Paryatin tadi sebagai PP. Setiap kali mendekati hari H menjelang hari H itu namanya ada persamaan persepsi. Jadi supaya nanti tidak salah kaprah. Jadi hari ini tadi saya juga barusan persamaan persepsi. Nah, supaya tidak salah langkah ya Ibu-Ibu ya. Nah, kita masuk di eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita akan mengampu selama 2 JP ya Ibu-Ibu semuanya. Nah, kemudian untuk paket modulnya yaitu paket modul 1 yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya forum diskusi, jumlah JP-nya 2 JP. 1 JP-nya 45 menit. Jadi kalau untuk di eksplorasi ini kita ketemunya 90 menit. Tetapi kalau kita di ruang kolaborasi kita ketemunya 135 menit ya Ibu-Ibu. Jadi lumayan lama kalau di ruang kolaborasi. Kemudian untuk agenda pembukaan, kemudian refleksi kritis CGP, selanjutnya dialog, diskusi dan tanya jawab, kemudian refleksi dan umpan balik, kemudian yang terakhir adalah penutup.
Nah, kita mulai dari pembukaan ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu semuanya. Sebelum kita lakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya yang kita lakukan hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjut ya Ibu-ibu. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan siang ini, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, saya harapkan di sini ibu-ibu semuanya nanti aktif ya, karena di sini juga ada penilaian keaktifan, mulai di ruang kolaborasi maupun di eksplorasi ini ya ibu-ibu. Nah, termasuk kemarin ketika di eksplorasi konsep itu kemarin ada beberapa dari ada salah satu kalau nggak salah Ibu Sri Hartati itu untuk uploadnya itu upload yang adalah yang benar itu upload link Bu. Jadi bukan hasil rekaman tapi link yang diupload. Jadi diupload dulu di Google Drive, setelah itu baru diupload di eksplorasi konsep itu. Nah, setelah itu, Bapak Ibu-ibu yang lain itu wajib memberikan komentar. Misalkan Bu Tati memberikan komentar kepada Bu Tati ini memberikan komentar pada Ibu Lutfi dan Ibu Andriana. Cukup 2 komentar saja. Jadi, masing-masing CGP wajib untuk mengomentari, memberikan umpan balik kepada rekan CGP yang lain ya. Hanya 2 saja cukup Bu. Kalau misalkan lebih juga tidak apa-apa, monggo. Jadi itu pada eksplorasi konsep supaya nanti ibu-ibu tidak sampai ketinggalan sehingga tugasnya tidak menumpuk. Dan beberapa mulai dari diri kemudian eksplorasi konsep itu juga sudah saya berikan komentar dan jawaban. Jadi ibu-ibu nanti bisa menyaksikannya di situ. Kalau misalkan ada perbaikan, silakan diperbaiki. Selanjutnya untuk skenario pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan. Jadi saya membuka forum diskusi, kemudian meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, berbagi praktik baik, untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofis KHD. Kemudian refleksi kritis CGP, setiap CGP menyampaikan memberikan perspektif refleksif kritisnya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dialog, berdiskusi, saling berdiskusi, kemudian saya bertugas untuk memandunya, kemudian refleksi umpan balik, dan selanjutnya adalah penutup ya. Nah, untuk kesepakatan belajar kita siang hari ini ya ibu-ibu semuanya. Nah, yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Jadi tidak ada perbedaan di sini, semuanya berhak untuk berpendapat. Nah, kalau apalagi kalau ibu-ibu aktif ya. Nah, saya pasti memberikan nilai itu kalau bisa nanti lulusnya itu dengan bukan hanya dengan predikat baik, kalau bisa amat baik ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Dan nanti ketika Ibu pengen ngomong atau menyampaikan sesuatu bisa raise hand ya Ibu-ibu. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Jadi kalau bisa tidak meninggalkan kecuali memang ibu-ibu tersebut ada kegiatan atau berhalangan hadir. Nah, itu maksimal diberikan kesempatan selama 2 kali. Nah, kalau sesi elaborasi itu diharapkan memang ikut ibu-ibu. Sekarang CGP, PP, Fasil itu diwajibkan untuk ikut untuk elaborasi pemahaman. Dan kalau di kegiatan ruang kolaborasi, CGP sama PP juga ikut. Kalau mungkin dulu ketika saya menjadi PP di Angkatan 4, mungkin tidak wajib ikut, tapi sekarang harus ikut. Kemudian yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira tanpa beban ya ibu-ibu. Kemudian menyalakan kamera saat berdiskusi dan berpendapat ya. Jadi kalau bisa memang harus on cam ya ibu-ibu, karena memang kita ketemunya juga kalau misalkan ruang kolaborasi paling ya sebulan sekali ya ibu-ibu ya.
Enggak sebulan sekali, sebulan 2 kali, karena ruang kolaborasi nanti pasti ada 2 sesi. Kalau di modul 1.1 kita berjumpa selama 3 kali. Nah, sekarang kita masuk di refleksi kritis CGP. Di sini ada 4 pertanyaan pemantik ibu-ibu. Yang pertama, nah ini sudah ada yang mengolahnya di eksplorasi konsep ini. Kemarin saya lihat itu jawaban ibu sudah mengarah ke sini. Nah, yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak Ibu semuanya? Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun saya memaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah? Kemudian mengapa pendidikan murid atau siswa itu perlu kodrat alam dan kodrat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, ibu-ibu semuanya. Monggo, kira-kira siapa yang ingin menjawab dari pertanyaan pertama? Bisa raise hand, ibu-ibu? Ya, silakan Ibu Ana. Ibu Ana sudah bersuara? Halo, Ibu Ana? Ibu Ana kesulitan bersuara? Iya, tidak keluar, Bu. Ada yang mendengar suaranya Ibu Ana? Nah, suaranya tidak ada. Ini menurut Bu Paryatin juga tidak ada. Oh, mikrofonnya error. Ya, kita lanjutkan dulu ke ini. Ibu Lutfi. Monggo Ibu Lutfi. Ya, terima kasih Pak. Untuk kata menuntun, menurut saya dalam Ki Hajar Dewantara itu membimbing, mengarahkan anak, jadi mendampingi biar anak itu tidak salah langkah, jadi bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap anak kan mempunyai individu yang berbeda. Istilahnya seperti Jawa, seperti ngomong kayak gitu. Iya. Ya. Sudah Ibu? Iya, terima kasih Bu Lutfi atas jawabannya. Jadi benar ya apa yang dikatakan Ibu Lutfi tadi, menuntun itu seperti membimbing ya. Tapi dengan catatan ya ibu-ibu semuanya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita bahwa anak ini harus bisa matematika, anak ini harus bisa IPA. Jadi semua anak itu memiliki kemampuan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan harus mencapai KD ini, harus mencapai CP ini ya. Kalau sekarang itu kan istilahnya CP ya. Jadi tidak semua anak itu harus mencapai itu semua. Jadi memang kita sebagai guru, kita harus menuntun anak-anak ini agar berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya atau keinginannya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, apalagi nanti kita akan membahas yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Tentunya setiap anak itu memiliki kodrat yang berbeda-beda. Ya. Ada lagi yang ingin ditambahkan dari pertanyaan nomor 1? Monggo, ibu-ibu yang lain. Ya, Ibu Novita. Masih belum keluar suaranya ya, Ibu ya. Mungkin ibu-ibu yang lain mungkin bisa menjawab pertanyaan ini di kolom chat ya, sehingga nanti saya juga akan merekamnya. Silakan ibu-ibu kalau misalkan tidak ingin bersuara, nanti akan saya bahas di kolom chat. Silakan kolom chatnya dimanfaatkan. Iya, mikrofonnya error ini. Ibu Andriana. Silakan di kolom chat dimanfaatkan. Saya tunggu jawabannya untuk pertanyaan nomor 1. Nah, ini ada Ibu Natal. Nah, ini baru masuk ya Ibu Natal ya? Iya, mohon maaf Bapak. Oh iya. Ya.
Mau menjawab pertanyaan nomor 1, Bu? Bertanya, Pak, menjawab tapi sekaligus bertanya, Oh Pak, iya, boleh Bu. nggih? Ya, boleh. Terima kasih ya. Di situ kan pertanyaannya makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Memang anak itu sudah memiliki potensi ya. Jadi anak lahir itu tidak memiliki apa-apa, tapi mereka sudah memiliki potensi walaupun itu terbatas. Nah, tugas kita itu mendampingi dan mengantar anak itu untuk mencapai proses yang lebih baik lagi, di mana mereka nanti bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yaitu sebuah tujuan yang mereka harapkan. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita harapkan itu bisa mengarahkan ke anak itu mencapai ketujuan yang diinginkan, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya, pernyataan Bu Natal tadi tentang makna kata menuntun itu sudah bagus ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kita benar-benar membimbing. Nah, bagaimana cara kita membimbing ya, Ibu ya, agar berhasil itu ya? Iya. Nah, jadi kata memang menuntun ini ya, Ibu-ibu ya. Jadi kita yang namanya membimbing itu pasti butuh proses yang namanya proses. Nah, sebelum kita melakukan yang namanya proses pembelajaran ya Ibu-ibu semuanya ya, tentunya kan kita harus tahu karakternya peserta didik ini seperti apa. Nah, jadi kalau misalkan kalau di SD mungkin atau di TK itu kan ada yang namanya kegiatan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di situ kita bisa mengetahui karakternya anak ini tuh bagaimana. Terus kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua. Berkolaborasi dengan orang tua dalam arti gini, anak ini kalau di rumah seperti apa. Nah, kalau misalkan memang anak ini mungkin memiliki kebutuhan khusus, nah kita harus menyampaikan secara terbuka, tidak boleh kita tutup-tutupi. Kalau misalkan orang tuanya ada yang nggak terima, nah bagaimana kalau misalkan kita melakukan tes segala macam. Jadi kalau misalkan untuk menentukan keberhasilan ini memang tidak sepenuhnya kalau misalkan kita tuntun harus seperti ini ya, memang itu tadi kuncinya tidak boleh dipaksakan. Intinya ketika kita melihat di pertanyaan nomor 3 itu kan ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, mungkin kalau di SD itu kita yang namanya sebelum melakukan pembelajaran itu ada yang namanya asesmen diagnostik ya Bu ya. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, jadi untuk mengetahui kemampuan awal siswa ini apa yang seharusnya saya lakukan pada pembelajaran agar siswa ini dapat tertarik dan kemudian pembelajaran itu menyenangkan. Nah, kalau mungkin nanti di modul-modul berikutnya ibu-ibu akan mengenal yang namanya gaya belajar, ada audio, kinestetik, kemudian ada audiovisual. Nah, itu banyak sekali yang akan dibahas nantinya. Ada coaching, ada PSE, macam-macam. Jadi nanti caranya tentu setiap anak ini tentunya akan berbeda. Karena tidak semua anak itu bisa diobati melalui PSE. Nah, ibaratnya kalau obatnya sakit perut itu kan perutnya ya macam-macam ya Bu ya. Obatnya itu kan bisa berbeda-beda. Nah, jadi tiap anak itu pasti memiliki perbedaan. Nah, jadi untuk menentukan keberhasilan itu ya tergantung dari si anak ini juga panjenengan yang membimbingnya. Kalau misalkan kita tidak memaksakan terus kemudian anak ini berjalan dengan apa adanya mengikuti alur, nah jenengan pasti nanti kelamaan anak itu akan berubah. Contoh sedikit ini ya, kalau misalkan kemarin saya sempat menerapkan kalau di modul 1.4 itu ada yang namanya disiplin positif, Bu. Jadi ketika saya menerapkan yang namanya siswa itu agar mempunyai karakter yang lebih baik, itu ketika dia mau izin keluar, itu saya minta yang namanya izin keluar itu anak-anak sekarang itu kan mulai nggak sopan ya Bu ya. Kadang sudah sampai pintu itu teriak-teriak, Pak saya izin, Bu saya izin. Nah seperti itu. Nah jadi diminta untuk mendekat ke kita, saya izin kemana. Nah terus setelah pulang misalkan setelah dari luar, anak itu akan menghampiri kita lagi. Terima kasih Pak. Nah mengucapkan hal seperti itu memang sederhana. Tapi lama-kelamaan kalau misalkan itu menjadi pembiasaan, itu lama-lama anak-anak itu juga akan merasa terbiasa, terus kemudian karakternya itu akan menuntun lebih baik Bu. Jadi memang itu semuanya butuh proses. Dan itu pasti akan dinikmati karena selama saya mengajar kemarin itu saya terapkan seperti itu. Alhamdulillah anak yang tadinya aktif, yang sukanya manjat-manjat meja, manjat kursi, akhirnya lama-kelamaan itu berkurang. Karena
karakter anak-anak itu akan lebih bertambah, apalagi ditambah kesepakatan kelas. Nanti di modul 1.4 akan dibahas itu semuanya, Bu. Bagaimana Bu? Ini panggilannya siapa ini, Bu Natal atau Bu Hari atau Bu Santi? Bu Santi aja, Bapak. Oh, Bu Santi ya. Berarti Bu Santi kita ini harus ya? Ngajar di mana, Bu? Di SD, Bapak. Oh, di SD. Ya. Berarti kita harus meningkatkan kesabaran juga, nggih? Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan nanti kalau di modul 2 panjenengan itu akan antara hukuman, antara restitusi itu apakah diperbolehkan seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan dibuka, Bu. Jadi mengikuti program PGP nanti Bapak Ibu akan semuanya dibuka. Oh iya, ternyata nggak boleh ya seperti ini. Itu nanti akan sadar dengan dirinya sendiri itu nanti, Bu. Iya. Ya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Bu Santi. Nah, ini tadi saya lihat di kolom chat ada tambahan. Nah, ini dari Ibu Novita. Mungkin kita sebagai guru tidak hanya memberikan pendidikan akademik, tapi juga sosial emosional dan juga pendidikan karakter. Ya, betul sekali, Bu. Jadi tidak hanya yang kita tuntut itu hanya akademiknya saja. Misalkan matematika harus memenuhi KKM sekian. Nah, kalau sekarang kan tidak ada ya, Bu ya. Bahkan ujian nasional pun dihapus dan diganti ujian sekolah. Jadi kita tidak perlu memaksakan anak ini harus bisa matematika, harus bisa IPA, harus mencapai KD ini ya. Jadi tidak seperti itu. Kemudian menurut Ibu Retno, membimbing anak dalam mencapai potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya karena setiap anak itu sangatlah beragam. Ya, betul sekali Ibu. Jadi memang keragaman anak ini membuat kita harus menggunakan metode dan strategi dalam pembelajaran itu beragam agar anak-anak ini menikmati, apalagi kalau misalkan di SD itu anaknya sekarang banyak yang aktif. Nah, kalau misalkan diajak gamifikasi, wah itu senang sekali anak-anak dan itu lebih nyantol ya. Istilahnya lebih dapat lah kalau misalkan pembelajaran itu. Nah, terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah menyatakan pendapatnya tentang pertanyaan nomor 1. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana kata menuntun ini dimaknai oleh Bapak Ibu semuanya dalam konteks sosial budaya di lingkungan? Kemudian apa yang dilakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Monggo, ada yang ingin menjawab? Iya, Bu Andriana, bagaimana? Sudah kedengaran. Oh ya, alhamdulillah sudah ini. Mencoba menjawab. Kita menuntun bagaimana dalam konteks budaya. Kita lihat dulu konteks sosial budaya di daerah saya. Contohnya adalah menjunjung tinggi adat Jawa khususnya, di mana di daerah kami adalah menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti sopan santun terhadap orang yang lebih tua, berbahasa dengan sopan terhadap orang yang lebih tua atau dengan siapapun, berpakaian sopan dan gotong royong atau saling bantu. Sedangkan yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya adalah membimbing dan mendampingi anak untuk mengenal nilai-nilai dulu, awal dari mengenal nilai-nilai norma yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian setelah mengenal, kita ajak anak-anak untuk menjadi menerapkan sesuai norma-norma yang berlaku di daerah tersebut, daerah saya terutama daerah kami. Kemudian tidak lupa juga dari contoh guru sebagai role model bagi anak-anak untuk menerapkan nilai-nilai budaya. Begitu Pak. Jadi tugasnya adalah mendampingi agar berkarakter sesuai daerah tempat tinggal, sesuai tempat tinggal anak-anak tersebut. Makasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Ana atas pendapatnya. Jadi memang betul apa yang dikatakan Bu Ana tadi, bahwa memang konteks sosial budaya yang ada di lingkungan ibu-ibu semuanya itu sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan ya ibu-ibu ya. Jadi kita tidak boleh misalkan ketika ya bukannya tidak boleh, tapi kita harus sadar dulu bahwa yang di lingkungan itu lebih penting didahulukan gitu ya. Karena nantinya anak-anak itu akan berkembang di lingkungan tersebut. Kalau misalkan anak-anak itu nanti tidak bisa mengikuti perkembangan di lingkungan tersebut, otomatis anak-anak juga akan dikucilkan ya, seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi kita lihat daerahnya.
Ya, jadi misalkan di situ ada kesenian apa, kemudian kegiatan apa, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di daerah itu apa. Jadi kita nggak usah terlalu jauh-jauh, oh kalau di Bandung itu ada seperti ini, oh kalau di Jawa Tengah, di Jogja itu ada seperti ini. Nah, alangkah baiknya konteks sosial budaya yang ada di lingkungan siswa tersebut itu kita angkat untuk menjadi pembelajaran ya. Jadi sehingga tidak perlu jauh-jauh dulu. Nah, nanti kalau memang di daerahnya itu sudah mantap, terus kemudian berkembang, kemudian dilestarikan, akhirnya budaya-budaya lokal yang ada di daerah masing-masing itu tidak akan punah dan tetap akan lestari ya ibu-ibu semuanya. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan anak kecil sudah nari jaipong, kalau jaipong kan dari Jawa Barat ya Bu ya, mungkin narinya yang kita mulai dari yang dari Jawa Timuran dulu, mungkin dari Kota Madiun kan ada tarian khas tersendiri. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita ajarkan yang ada di lingkungan kita terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang ingin menambahkan lagi dari pertanyaan nomor 2? Monggo kalau misalkan ingin menambahkan di kolom chat juga bisa ibu-ibu. Nah, kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan nomor 3. Nah, ini juga penting ya Ibu-Ibu ya. Mengapa pendidikan murid atau siswa itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Monggo, Ibu-Ibu yang, nah ini Ibu Retno. Silakan Ibu Retno. Assalamualaikum Pak, izin menjawab. Waalaikumsalam. Untuk mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kebetulan kita kan sekarang sedang mengajar pada anak yang pada generasi digitalisasi ya Pak ya. Di mana anak-anak sangat paham banget dengan dunia digital, pergadgetan, laptop, apalagi di Kota Madiun ini sangat difasilitasi Bapak di kelas 5-6 ini dikasih Chromebook sama pemerintah Kota Madiun, jadi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan Chromebook. Jadi kita itu juga harus paham gimana cara kita agar bisa mendampingi anak-anak untuk menggunakan sesuai dengan keadaan yang benar. Nah, di kelas saya ini ada beragam Bapak. Jadi ada anak yang audio dan ada juga anak yang visual. Jadi saya juga harus paham, bagaimana ya. Ini anak yang audio ini dia itu bilangnya gini, Bu, saya itu kalau mengerjakan nggak sambil dengerin musik nggak bisa loh Bu. Tapi ada juga Bu, nanti kalau si Ariel ini nanti dengerin musik saya keganggu. Kan ada yang audio dan ada yang visual. Ya udah Ariel, berarti kamu kalau memang seperti itu, besok bawa headset ya. Kalau memang kan dia itu kalau nyatet nggak sambil dengerin musik, dia itu alasannya ada aja Pak. Tapi kalau ketika dia itu pakai musik, sampai dengerin musik sambil dengan sesuai dengan kesenangan hatinya, cepet banget dan malah semangat gitu Pak. Jadi solusi saya itu ya yang agar biar tidak mengganggu teman yang lainnya, dia tak suruh bawa headset. Jadi semuanya juga berjalan dengan kegiatannya berjalan dan anak-anak juga senang. Mungkin seperti itu agar kita juga bisa paham dengan dunia mereka. Gitu Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Retno ya, luar biasa sekali yang sudah disampaikan Bu Retno. Jadi memang ya Ibu-Ibu ya, jadi kodrat alam sama kodrat zaman itu berpengaruh sekali dengan pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Tadi sudah diceritakan Ibu Retno, kalau misalkan tadi ada anak yang suka mendengarkan musik, audio, kemudian ada yang tidak suka mendengarkan. Nah, beliau memberikan kebebasan kepada anak ini bisa membawa headset. Nah, di situ juga anak-anak juga akan merasa nyaman ketika dalam pembelajaran dan mereka juga tidak akan mengganggu siswa-siswa selama itu tidak mengganggu siswa yang lain. Nah, kita bolehkan saja asalkan itu tidak mengganggu ya Ibu-ibu. Kemudian di sini untuk mempertimbangkan kodrat alam di sini, yang dimaksud di sini kodrat alam adalah sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Nah, itu lingkungan sekitar itu kita manfaatkan dulu. Tentunya kalau misalkan di Kota Madiun, tentunya pasti berbeda yang mungkin ada di kabupaten yang pelosok misalkan. Nah, tentunya kemarin itu sempat ya terjadi perbedaan gitu ya. Bagaimana Pak? Jadi saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Saya ini ada di lingkungan pelosok Pak, tidak ada sinyal internet. Kemudian lingkungannya itu pedesaan dan di sekitar itu hanya ada hutan-hutan. Nah, bagaimana itu? Lah, kita manfaatkan lingkungan sekitar itu agar bisa bermanfaat dan nantinya dapat bermanfaat juga bagi pembelajarannya siswa. Jadi tidak perlu memanfaatkan, ya mungkin memang sekarang teknologi itu sangat gencar ya Ibu ya,
dinamakan kodrat zaman. Sekarang memang era industri 4.0 ya. Jadi memang anak-anak itu juga nantinya akan merasakan yang namanya teknologi. Tapi kalau memang kondisinya lingkungan sekitar sekolahnya itu ya seperti itu ya, kita tidak perlu memaksakan. Ya mungkin nanti kita ajarkan sedikit demi sedikit, kita ajak untuk jalan-jalan, untuk menikmati internet, atau kita ajak ke warnet. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang memang kita ada di lingkungan siswa itu kita mulai jadikan sumber daya untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, yang kodrat zaman tadi, memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau mungkin di eksplorasi konsep atau dimulai dari diri, itu ibu-ibu semuanya tentunya melihat perbedaan antara pendidikan zaman kolonial sama pendidikan zaman sekarang itu seperti apa ya. Tentunya peserta didiknya juga berbeda. Kalau dari dulu itu kalangannya hanya kalangan bangsawan. Kalau sekarang kan semua kalangan itu berhak untuk menikmati. Bahkan perkembangan teknologi yang semakin maju menuntut kita untuk belajar lebih lagi tentang teknologi. Seperti tadi Bu Retno menyampaikan adanya Chromebook. Nah, itu merupakan modul baru ya ibu-ibu ya, itu kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Bahkan sekarang ada yang namanya AI, ChatGPT ya, kemudian banyak model-model atau gamifikasi ya seperti Wordwall dan lain-lain, itu kita bisa manfaatkan ibu-ibu untuk menunjang pembelajaran agar anak itu HP-nya juga tidak bermanfaat, HP-nya juga tidak dimanfaatkan untuk game saja, tetapi juga untuk belajar. Nah, itu. Ada yang ingin ditambahkan mungkin dari pertanyaan nomor 3? Silakan ibu jika ingin menambahkan. Nah, ini Bu Anita. Dalam chat. Apa harus menggunakan kodrat negara alam yang berbeda? Jadi kita harus mendidik anak sesuai dengan alam di sekitarnya agar anak mampu mengenal lingkungan sekitarnya dan mampu bersikap dan berbuat sesuatu sesuai alamnya sehingga anak bisa hidup bahagia dan bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Ya, terima kasih Ibu Anita. Jadi memang benar ya Ibu-ibu ya. Jadi apa yang ada di lingkungannya kita lestarikan dulu agar anak-anak itu benar-benar berkembang di lingkungannya, karena otomatis ketika dewasa lagi nanti entah anak itu tetap di situ, entah anak itu merantau, yang jelas ketika anak itu berada di lingkungan itu dia harus menaati norma dan etika yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, tugas kita ya apa? Membimbing tadi supaya anak-anak itu juga tidak sampai keluar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Oke, terima kasih untuk pertanyaan nomor 3 sudah dijawab dengan luar biasa. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak? Nah, ini ada kata-kata berhamba ya Bu ya, dengan peran saya sebagai pendidik. Nah, ini ada Ibu Lutfi dan Ibu Tati. Silakan Ibu Lutfi dulu. Ya, terima kasih Pak. Untuk yang tadi untuk pertimbangan kodrat alam sama kodrat zaman itu, tadi kan Ibu Retno menyampaikan digitalisasi. Kalau saya ini kan kelas rendah itu lebih fokus apalagi ke kodrat alam dan zaman. Alam mungkin dari kronologis peserta didik yang bervariasi, tidak seperti zaman kolonial hanya anak bangsawan yang boleh sekolah, kan sekarang bervariasi, ada yang dari background keluarga broken, dari didikan dari rumah sudah keras, di sekolahan sering bully temannya. Jadi dari sini seorang guru juga harus memperhatikan, apalagi kodrat zaman mereka dibesarkan dengan digitalisasi, dari kecil sudah pakai handphone, orang tua kurang memberikan contoh. Lah saya lebih fokus pada yang tadi menuntun dan memberikan contoh. Jadi seperti yang jenengan sampaikan tadi, anak nggak kurang sopan, nggak ada adab lah. Dari situ saya fokus, karena saya kan hanya ngajar kelas rendah, jadi hanya fokus ke pemberian contoh. Itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lutfi. Kalau boleh tahu Bu Lutfi ini ngajar kelas berapa Bu? Kelas 3 Pak, kelas rendah. Oh iya. Iya. Iya, sama dengan itu saya Bu. Iya, masih fokus ini anaknya sopan santunnya itu kurang. Jadi karena memang
kodrat zamannya mereka dididik pakai iPad, orang tua ya udah kerja, ini ada handphone, ya mereka besar dari situ. Apa yang dilihat itu enggak semuanya bisa didik mereka. Jadi di sekolah pun harus sabarnya seperti yang disampaikan Ibu Natali tadi, ya ususnya harus panjang, sabarnya panjang gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lutfi. Jadi benar sekali apa yang dikatakan Bu Lutfi tadi. Memang kalau misalkan kita jadi guru itu memang harus ekstra sabar ya Bu ya. Apalagi kalau misalkan kita menghadapi kelas rendah seperti itu juga saya alami ketika saya mengajar di kelas 3 itu. Memang kenyataannya anak-anak ini aktif sekali kalau misalkan masih kecil itu, apalagi tingkahnya itu luar biasa ya. Jadi dari situ memang kodrat alam dan kodrat zaman ini berpengaruh sekali. Apalagi tadi kalau misalkan anak sudah dari kecil itu dibekali sama yang namanya handphone ya, supaya anaknya diem, supaya anaknya nangis. Bahkan sekarang ya Bu ya, anak yang baru umur 1 tahun, 2 tahun, supaya nggak nangis itu apa kuncinya? Dipegangi HP, ditontonin YouTube. Nah, beda lagi kalau misalkan kita berada di luar negeri ya Bu ya. Kalau misalkan kita lihat di luar negeri, itu anak boleh pegang handphone, boleh memakai smartphone, memanfaatkannya itu di usia yang misalkan 12 tahun ke atas, nah, atau berapa tahun ke atas. Nah, itu benar-benar ada peraturan seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia aja belum ada seperti itu. Bahkan orang tua supaya anaknya ini diam, supaya anaknya ini nurut, nah, akhirnya diberikan HP. Nah, ya seperti itu ya memang tidak semuanya salah orang tua ya, memang teknologi itu memang harus harus kita ajarkan untuk kepada anak-anak ya, supaya anak-anak juga tidak terlalu old gitulah, istilahnya zaman old gitu ya. Jadi supaya mengikuti perkembangan zaman, tapi sesuatu itu juga ada batasannya. Misalkan kalau bermain handphone, mungkin anak-anak yang kelas rendah ya kita berikan jam supaya tidak melebihi batas. Dan bahkan sekarang kan juga banyak ya Bu ya kasus-kasus seperti anak yang tiba-tiba matanya sakit karena terlalu banyak main handphone, bahkan ada yang sampai mengikuti judi online. Kebetulan siswanya teman saya itu di sekolah saya itu juga ada, gara-gara judi online sampai tidak ingin sekolah seperti itu. Jadi kalau misalkan ujian yang namanya kemarin ujian sekolah itu harus dijemput dulu sama gurunya, dimandiin sama gurunya, karena memang tidak ada keinginan sekolah, tiap hari itu hanya pegang HP. Nah, sampai tantrum seperti itu kalau misalkan tidak dipegangi handphone. Ya, jadi kita sebagai orang tua juga sebagai guru harus juga mengingatkan kepada anak-anak agar tidak terlalu lama untuk memegang HP. Kalau misalkan sudah terlanjur mengikuti seperti itu, alurnya seperti itu, akhirnya anak-anak juga berpengaruh terhadap sikap dan perkembangannya. Ya, terima kasih Ibu Lutfi tadi. Selanjutnya monggo Ibu Tati ingin menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Bapak. Saya akan mencoba memberikan pendapat apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Di sini saya mencoba menjawab bahwa pendidikan yang berhamba pada anak itu adalah konteks belajar kita yang utama adalah pada siswa. Di sini kita buat anak untuk belajar yang pertama itu nyaman dulu di lingkungan belajarnya. Kalau anak sudah nyaman berarti kita buat mereka itu bisa berteman dengan kita sebagai pendidik. Tapi di sini saat belajar berproses, anak bisa menganggap kita adalah sebagai teman. Jadi kita mendekat kepada anak-anak, bercerita tentang materi belajar dengan mereka dengan santai. Jadi kita tidak usah memberi target dulu, belajar kita harus mempunyai hasil seperti apa, tapi kita tetap mengarahkan belajar kita kemana gitu. Terus selain itu, kita ajak anak untuk bereksplor. Jadi kebetulan saya mengajar di kelas 5, itu anak-anak senang kalau diajak bereksperimen. Jadi anak itu kalau ada kata markicop, wah itu wes senang sekali. Hore markicop. Markicop apa Bu? Sesuai materi, saya bilang gitu. Nah, markicopnya kapan? Besok. Loh kok besok? Kalau bisa sekarang. Nah, seperti itu. Jadi yang saya tunggu-tunggu itu komennya anak-anak seperti itu. Akhirnya anak-anak itu
menunggu markicopnya itu dengan menyiapkan media peralatan dengan senang hati. Dan mereka selalu menunggu-nunggu markicop berikutnya dan berikutnya. Kalau di materi Kurtilas kemarin banyak sekali kelas 5 itu markicopnya. Tapi di Kumper ini tidak seberapa. Jadi menurut saya menghamba pada anak itu ajaklah anak untuk memang benar mengenal lingkungan di sekitarnya dan memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya gitu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Tati atas pendapatnya, luar biasa sekali. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Tati itu juga benar ya Ibu ya. Jadi memang ketika di sini ada pernyataan pendidikan yang berhamba pada anak. Berhamba itu artinya tidak kita harus menuruti semua keinginan anak. Jadi memang pada saat kita sebelum melakukan proses pembelajaran tentunya kita mengetahui dari asesmen diagnostik awal. Kira-kira sudah sejauh mana anak-anak ini mengenal materi. Nah, terus kemudian apa sih yang dilakukan supaya anak yang misalkan kita kelompokkan ya Bu ya. Jadi anak yang sudah berhasil mempelajari materi ini dengan baik. Nah, itu kan ada. Ada yang belum sama sekali mengerti, itu juga ada. Ada yang mengertinya sedang-sedang, itu juga termasuk ya. Jadi dari situ itu kita bisa mungkin membuat kelompok ya. Anak yang sudah bisa tadi, anak yang sudah benar-benar mampu, itu kita bisa kelompokkan seperti tutor sebaya seperti itu. Nah, di sini yang berhamba pada murid ya maksudnya di sini ketika kita melakukan pembelajaran itu hendaknya pembelajaran itu berpihak pada murid. Artinya apabila kita melakukan pembelajaran itu juga merupakan dari keinginan siswa. Nah, seperti yang dilakukan Ibu Tati tadi. Bu, kalau misalkan kita markicopnya kapan Bu? Nah, itu kan anak-anak otomatis pengen ya, pengen mencoba, pengen bereksperimen. Karena dengan bereksperimen itu anak-anak itu akan mengalami pengalaman langsung. Jadi sehingga ilmu yang mereka dapatkan itu langsung nancep ya Ibu ya. Berbeda lagi dengan kalau misalkan kita hanya ceramah, menerangkan, terus kita hanya duduk, terus kemudian pegang mic, kemudian anak-anak kerjakan LKS sekian. Nah, itu berbeda lagi dengan hal seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan model, strategi, atau metode yang lain ya, tentunya anak-anak juga akan senang. Bagaimana membuat mereka senang dalam pembelajaran, membuat mereka nyaman dalam pembelajaran, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu tadi mungkin salah satunya dengan eksperimen, kemudian tadi ada yang melalui digitalisasi Chromebook, kemudian ada juga yang pengembangan karakter, kemudian ada lagi dengan menggunakan media-media yang lain, atau kelompok-kelompok, kemudian ada seperti jigsaw learning atau TGT ya, banyak sekali Bu. Bahkan sekarang itu kalau misalkan kita lihat di website, itu ketika kita ingin membuat yang namanya game edukasi, itu sangat banyak sekali. Salah satunya itu adalah word wall atau quizzes, nah seperti atau Kahoot, itu hal yang menyenangkan bagi siswa dan itu adalah hal yang baru. Ketika anak-anak dikasih link, coba diklik linknya, kemudian kamu suruh ngisi, kemudian kamu suruh milih jawaban, nah itu anak-anak akan senang. Berbeda lagi kalau misalkan anak itu hanya kalau sudah yang namanya kecanduan yang namanya game, nah itu otomatis akan main game terus. Ketika ditanya apa cita-citamu jadi gamers ya, boleh kalau misalkan ingin bercita-cita jadi gamers, tapi yang perlu dipertimbangkan lagi apakah gamers itu ketika tidak butuh yang namanya matematika, tidak butuh yang namanya pengetahuan-pengetahuan yang lain, pasti butuh. Nah, contohnya misalkan kalau jadi gamers perlu makan enggak? Perlu minum enggak? Nah, perlu bernafas enggak? Nah, bagaimana sih cara bernafas yang baik? Bagaimana cara makan yang baik, yang teratur seperti apa? Nah, itu kan kita bisa menggiring opininya dari situ ya Ibu-ibu semuanya ya. Jadi kalau misalkan tadi di kelas 5 mungkin masih belajar yang namanya sistem pencernaan, pernafasan. Nah, dari opini-opini anak-anak itu kita bisa giring ke situ, ke materi. Sehingga nantinya anak-anak juga akan nyaman. Oh iya ya, ternyata kalau misalkan kita terlalu banyak main game juga tidak bagus untuk mata kita. Nah,
Terus kemudian kita jelaskan bagian-bagian mata seperti apa, bagaimana kalau misalkan kita terkena sinar X atau segala macam. Nah, itu kita bisa jelaskan di situ. Jadi kalau misalkan selama ini kalau misalkan saya mengajar ya Bu ya. Jadi kalau misalkan CP yang ingin dicapai itu ini gitu ya. Tapi saya tidak hanya melihat bukunya, tapi saya kembangkan materi-materi itu menjadi beragam. Jadi saya bisa mencari sumber-sumber lewat internet. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk siswa nantinya untuk belajar agar pengetahuan mereka juga tidak hanya sebatas di buku paket ataupun di LKS. Nah, jadi sehingga pengetahuan mereka juga lebih bertambah. Oke, terima kasih banyak Bu Tati. Mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lainnya, monggo. Iya, Ibu Anita. Silakan Ibu Anita. Iya, terima kasih. Mohon izin untuk menambahkan dari jawaban Bu Tati tadi sudah luar biasa dan penjelasan dari Pak Am juga sudah luar biasa. Saya ingin menambahkan kalau di TK, nggih, kalau di TK itu apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik yang selama ini sudah saya lakukan mungkin begini. Di akhir pembelajaran biasanya kita jelaskan ke anak besok kita mau belajar apa gitu. Misalkan kita besok mau belajar air ya teman-teman, besok mau apa gitu. Ada yang bilang mau bermain air, ada yang bikin minuman, kayak gitulah. Kita itu, jadi kita libatkan anak-anak dalam penyusunan kegiatan kita dan apa kita praktekkan, nah, kita praktekkan keinginan anak tersebut, tapi tetap kita harus jadi penuntun itu lagi ya, biar anak tidak keluar, agar anak tetap terarah dengan keinginannya seperti itu. Biasanya kita seperti itu. Terima kasih. Iya, ya terima kasih Bu Anita ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Anita juga benar sekali. Jadi memang harus melibatkan siswa itu dalam suatu proses pembelajaran. Kalau misalkan dulu kan sering yang namanya didominasi oleh guru ya. Sekarang siswa juga perlu yang apalagi harus diaktifkan siswanya. Kalau bisa siswa itu lebih mendominasi daripada gurunya. Jadi peran guru itu kalau misalkan di sekolah itu hanya sebagai fasilitator. Apalagi sekarang kan entah itu ya karena perubahan kurikulum atau perubahan zaman. Nah, biasanya kadang antara guru TK sama guru SD ini kadang terjadi banyak selisih paham. Kalau sudah masuk SD itu harus sudah bisa baca tulis hitung sehingga guru TK ini berbondong-bondong harus bisa mengajarkan anaknya baca tulis hitung. Padahal kan sebenarnya kalau yang namanya usia anak TK itu kan usia anak-anak bermain. Nah, jadi memang tidak wajib yang namanya calistung. Nah, sekarang ini yang ingin saya tanyakan ini. Nah, di sini mumpung ada guru TK, ada guru SD. Kira-kira di Kota Madiun itu bagaimana Bu sistemnya kalau untuk TK sama SD? Apakah di SD itu harus sudah bisa yang namanya calistung atau di TK itu harus ditekankan bisa calistung? Nah, bagaimana? Monggo, bisa dijawab dari guru TK maupun SD di sini. Ya, monggo, Bu, siapa dulu ini? Bu Santi, monggo. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin untuk menjawab. Ya, monggo. Di sini saya sebagai guru SD, ini siswa saya itu banyak yang tidak dari TK. Nyun sewu, banyak siswa dari saya itu yang kelas ekonomi menengah ke bawah, Bapak. Jadi mereka itu kadang tidak ke TK karena TK itu mahal bayarnya. Jadi rata-rata mereka itu langsung masuk SD. Kalau SD negeri kan gratis semuanya. Iya. Jadi kadang guru SD itu ya menyalahi aturan, kadang tidak manut karena apa? Tujuan kita itu untuk menolong anak-anak itu. Jadi guru kelas 1 itu kadang seperti guru TK, mereka masih mengajari A sampai Z, 1 sampai 10 itu masih banyak. Kemudian nanti tidak semuanya sukses di kelas 1 Bapak, di kelas 2 juga masih ada yang seperti itu. Kalau misalnya anak belum belum sampai hafal terus sudah dinaikkan ke kelas 2, itu PR lagi untuk guru kelas 2. Jadi kami itu selain menjadi guru, ya juga selain menjadi guru, menjadi ibu juga, membimbing mereka satu-satu kadang itu. Kalau hanya muridnya sedikit nggak apa-apa, tapi kadang muridnya itu banyak yang
tidak bisa juga banyak itu kita ya itu tadi sabarnya bertambah, terus kadang yang menyalahi aturan. Jadi mengajari mereka satu-satu walaupun mereka sebenarnya sudah tidak boleh mengeja lagi, SASA, PIP nggak boleh, kita ajari Bapak supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Anak didik itu bisa membaca dan menulis itu Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Santi, luar biasa sekali ya. Nah, ini mungkin ada di tambahan dari Bu Tati, monggo Bu Tati. Ya, terima kasih Bapak. Ini saya akhirnya teringat saat saya jadi guru kelas 1 selama 17 tahun yang lalu. Mohon maaf, saya mengajar kelas 1 itu 17 tahun. Jadi saya itu masih ingat saat masa-masa kelas 1 itu beragam sekali perbedaan mereka satu dengan yang lain itu sangat unik. Di situ itu saya bisa menjadi guru sebenarnya itu memang di kelas rendah. Jadi bersyukur yang sudah mengajar di kelas rendah. Benar itu. Kan di sana saya itu sangat mengamati satu dengan yang lainnya. Ada yang sudah bisa membaca, ada yang sama sekali belum bisa membaca. Dari TK itu kan memang diharapkan anak-anak itu masih bermain gitu. Tapi di SD kita disuguhkan pada buku yang sudah harus dibaca anak. Memang pada bulan pertama itu masih mengeja, tapi bulan berikutnya buku yang disuguhkan di sekolah saya khususnya karena sekolah saya sekolah swasta itu bukunya sudah membaca. Jadi mengenal benda-benda di sekitarnya yang sederhana, tetapi menggunakan tulisannya itu berupa satu kata, berikutnya halaman berikutnya sudah 2 kata, seperti itu, dan menjawab pertanyaan. Akhirnya kan anak harus bisa membaca di situ. Nah, karena muridnya banyak, saya itu meskipun ruangannya AC, tapi badan saya berkeringat. Karena saya harus lari sana, sini, semua minta bantuan, Bapak. Karena mereka antusias ingin belajar, namanya kelas 1. Dan mereka tuh banyak sekali, Bu ini gimana, Itu saya itu sangat senang sih karena mereka mau belajarnya itu saja gitu. Jadi sangat unik memang di kelas 1 itu dan membuat saya menjadi guru sebenarnya itu karena memang di kelas 1 benar-benar itu guru kelas 1 itu memang hebat. Sampai sekarang yang sudah menjadi guru kelas 1 memang hebat itu. Okay. Karena mereka selalu ditunggu. Ibu guru kelas 1 selalu dibuat idola buat anak-anak kelas 1 karena semua itu kadang mereka bermimpi tentang gurunya. Setiap hari yang diceritakan di rumah pasti gurunya itu. Jadi sangat menyenangkan lah di kelas 1. Memang banyak keunikan, suka dukanya di situ. Kita nggak bisa itu menyambi dengan pekerjaan lain, nggak bisa. Harus fokus ke anak semuanya. Dan kita itu sangat senang sih mengikuti perkembangan mereka. Apalagi ada anak yang tiba-tiba mempunyai istimewa. Nah, di istimewanya itu saya itu harus belajar kelabakan Bapak itu pernah saya tuh. Jadi mohon maaf misalkan anak autis itu kita nggak bisa menolak, kita terima. Jadi dari KS-nya itu begini, Ibu mau enggak menerima anak seperti ini? Saya jawab apa? Mau. Saya bilang gitu karena apa? Mereka punya hak loh sekolah di mana-mana, jangan ditolak. Meskipun kita tidak punya bekal untuk kelas khusus bagi mereka anak yang istimewa, tapi saya tetap belajar mendekati mereka. Terus saya mendekati sama orang tuanya bagaimana nanti supaya saya bisa menyambung belajarnya dari rumah ke sekolah. Dan akhirnya saya berkenalan dengan guru kelas khusus yang kelas istimewa Bapak. Dan saya banyak sekali belajar di kelas khusus dari guru istimewa itu. Jadi disitulah saya itu sadar diri sebagai pendidik yang sebenarnya itu memang awal dari kelas 1. Itu curhatan saya seperti itu. Jadi guru kelas 1 memang hebat. Gitu. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Tati berbagi pengalamannya di kelas 1 ya. Ini luar biasa sekali. Memang guru kelas 1 itu harus ekstra sabar. Walaupun tadi kelasnya ber-AC katanya berkeringat karena bolak-balik dipanggil anak. Ya itu tadi ya Ibu ya. Memang kalau kelas 1 apalagi kalau muridnya banyak, pasti umek. Nah, biasanya kadang kalau misalkan di swasta yang sudah maju itu biasanya kadang kalau kelas rendah itu kadang ada 2 guru biasanya. Nah, tapi kalau misalkan memang 1 guru itu harus menguasai segitu banyak anak, itu luar biasa sekali, hebat sekali itu guru kelas 1. Memang saya acungi jempol. Apalagi kalau tahap awal itu banyak anak yang nggak bisa membaca, menulis, menghitung. Nah, itu
harus memang mulai dari nol itu tadi. Ya terima kasih banyak Bu Tati, luar biasa sekali. Terima kasih. Sudah jadi guru yang ekstra sabar dan luar biasa selama 17 tahun di kelas 1. Iya, belajarnya di situ Bapak. Ya, terima kasih Bu Tati. Nah, selanjutnya, nah ini mungkin ada pembelaan nih dari Ibu Ana sebagai guru TK ini. Tadi gimana Bu? Katanya sekolah TK itu mahal loh Bu, katanya Bu siapa tadi? Katanya Bu Santi. Ayo, monggo Bu Ana dijawab. Iya, bukan pembelaan Bapak. Mungkin bisa mendengar dari dua versi. Bagaimana kesulitan kami dan jadi guru TK, jadi guru SD bagaimana? Kalau tadi yang saya dengar tadi ada ibu guru SD kelas bawah, terutama dari berbagai macam kemampuan yang beragam. Bagaimana kalau saya dengar tadi adalah intinya belum bisa membaca, belum bisa menulis. Sedangkan mungkin kalau panjenengan perso di TK itu kami mengenalkan baca tulis itu sebenarnya tidak boleh. Bolehnya adalah dengan cara bermain. Nah, karena pada masa peka anak-anak tidak sama, walaupun diajarkan membaca atau menulis dengan mengenalkan huruf dengan cara bermain, tentu hasilnya adalah tidak sama dengan drilling. Jadi hasil dari drilling dengan cara bermain itu tidak sama. Yang ditekankan di TK adalah dengan karakter, ya, penekanan dalam karakternya. Pernah kami dulu sebelum kami menggunakan K13, kurikulum DK, pernah di TK juga diajarkan calistung seperti itu. Sampai ada bapak pengawas itu matur, kalau sampai ada yang ngelesi di TK, itu nanti sekolahannya ditutup. Sampai ancamannya seperti itu. Di TK itu hanya bersenang-senang, hanya bermain. Nah, itu sempat kami juga sampaikan juga ke bapak pengawas TK pada saat itu. Bapak, kami tidak boleh mengajarkan calistung di TK. Tetapi kenapa di SD harapannya ibu guru SD seperti ini, anak-anak sudah harus lancar. Ngeten kan ibu kelas 1, ibu guru kelas 1. Nah, ternyata kami sempat sharing dengan ibu guru yang di kelas awal itu. Ibu, kenapa? Kami itu yang di TK itu loh, diutus kurikulumnya diutus hanya bermain sambil karakter dan mengenalkan huruf dan angka dengan bermain. Kalau kami diutus mendrilling itu akhirnya kami tidak sesuai dengan kurikulum dan tidak sesuai dengan hati nurani kami, ngeten. Ternyata di SD ada pembelaan dari ibu guru SD adalah, Kak Bu, kami itu di SD bukunya sudah tema seperti ini. Nah, apakah ketidaksinkronan kurikulum SD dengan TK? Padahal kalau saya lihat di buku tematik dulu ya, tematik itu memang bacanya sudah panjang. Sudah membaca, harusnya bisa membaca lancar. Ya. Sedangkan di TK tidak boleh seperti itu. Kami hanya ditekankan untuk benar. Itu sebenarnya kami ini yang membuat kami bukan ibu guru yang di kelas 1 aja yang sulit. Gitu. Kami sebagai guru itu kami kalau mungkin ada yang begini, lulusan sekolah sana tidak mengajarkan calistung, tidak bisa calistung, padahal kami sudah menerapkan bagaimana harusnya belajar sesuai kurikulum. Itu nanti sekolahannya nggak laku, Pak. Jadi itu dilema juga kan bagi kami. Jadi kalau kami menuruti kemauan orang tua yang menginginkan anaknya di SD harus bisa lancar seperti teman-temannya sesuai harapannya bu guru SD mungkin. Kami tidak menghamba lagi kepada anak, padahal Ki Hajar Dewantara ngendikan pendidikan itu yang menghamba kepada anak. Sedangkan masa peka anak-anak itu tidak sama. Kalau semua anak dari di TK harus bisa membaca harus calistung, itu memaksakan keinginan kami. Ya, dan jadi ini belum ketemu berarti sampai sekarang. Ternyata saya mengetahui lagi dari bu guru SD ternyata sambatnya seperti itu. Bu guru TK juga sambat Ibu. Panjenengan menuntut kami agar anak-anak itu bisa lancar calistung ya. Tapi kami nanti dimarahi pengawas kalau sekolahnya ditutup gimana? Ya, itu Bapak yang terjadi di sini dan mungkin ininya gini, ketidaksinkronan dari kurikulum yang di TK dengan yang di SD itu mungkin. Ngeten Bapak. Iya. Iya, terima kasih Bu Ana. Wah. Ini mungkin ada yang nambahkan lagi nih, guru TK-nya ini kan ada 3 ya kalau nggak salah ya. Monggo. Luar biasa sekali. Iya, monggo Bu Anita. Iya,
Saya juga dari TK, Pak. Itu sepertinya kegalauan semua guru TK itu seperti itu. Dari peraturannya, dari kurikulumnya, kita dilarang, bukan dilarang ya, tidak untuk diajarkan calistung secara langsung, seperti langsung pakai buku. Kita harus menggunakan permainan-permainan. Tapi kalau kita menggunakan permainan saja, mungkin hasilnya anak tidak bisa membaca lancar, seperti buku-buku di SD sekarang kan kelas 1 itu kan sudah ada buku-buku apa paket itu ya, buku modul ya, apa kalau sekarang namanya di SD itu bukunya, pokoknya sudah bacanya banyak dan anak tidak hanya sekedar ini, tidak hanya sekedar apa bisa baca, tapi anak harus paham karena dia harus menjawab. Nah, itu paradigma ya kegalauan guru-guru TK selama ini. Terus kemarin kan ada ya namanya transisi PAUD ke TK nggih. Nah, ini saya tanyakan ke guru SD, apakah transisi PAUD ke SD itu sudah berjalan atau masih menggunakan buku yang bertema-tema yang bacaannya ada tidak sekedar membaca tapi anak harus bisa memahami dan bisa menjawab itu, Pak. Bagaimana ini di SD ini penerapannya? Biar guru-guru TK ini nggak galau. Soalnya tuntunan wali murid itu juga kan anak-anak harus anaknya itu anak saya bacanya sudah bagaimana gitu pertanyaannya itu. Pasti guru TK sangat bingung kalau dijawab seperti itu. Kalau ditanya seperti itu. Lah, kita biasanya juga ada yang drill itu ya tadi seperti Bu Adriana. Tapi drill itu juga dilarang sama pengawas. Jadi kita guru TK itu soal membaca ini selama ini sampai detik ini tuh saya masih bingung gitu. Mohon penjelasannya dari guru SD biar kita ini kalau sama-sama ada TK ini bisa sama-sama sejalan gitu gimana? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana dan Bu Anita, luar biasa sekali ini guru-guru TK yang luar biasa. Nah, tadi berhubungan dengan transisi PAUD ke SD. Nah, ini mungkin ada yang bisa menjawab kalau di Kota Madiun itu prosesnya seperti apa. Monggo, ibu-ibu guru SD. Nah, disilakan untuk menjawab gimana. Nah, ya, monggo. Oh, Bu Ana lagi nih. Monggo Bu Ana. Kemarin sempat karena permasalahan sempat kami sampaikan ke pengawas. Kemarin pengawas akhirnya berkomunikasi dengan mungkin sesama pengawas juga akan disampaikan juga sinkronisasi dengan antara TK dengan guru SD kelas awal itu akan sinkronisasi. Nah, makanya rencananya memang guru SD itu melihat ke TK bagaimana atau pengajaran pembelajaran di TK itu seharusnya bagaimana, dan guru TK adalah tugasnya menyampaikan hasil akhir perkembangan pada masa fase fondasi, karena kami di TK adalah masa fondasi. Nah, dari situ seharusnya sinkron, jadi anak ini fase akhirnya mempunyai apa, bisa apa ngeten. Kalau dulu di awal dulu saya lihat wah di PMM itu wah ada transisi PAUD ke SD. Pikir saya itu juga di awal adalah bagaimana anak-anak menyenangkan di bagaimana kita transisinya bagaimana yang pas itu. Jadi tidak berat terjadi dari anak TK ke SD. Ternyata setelah saya masuk adalah pembelajaran, di situ belajar tentang bagaimana pembelajaran yang menyenangkan pada waktu MPLS. Ngeten. Nggih, berarti enggak tahu ini Bapak Ibu pengawas, semoga saja juga segera terrealisasi untuk sinkronisasinya. Jadi guru SD turun ke bawah melihat bagaimana TK dan guru TK menyampaikan asesmen akhirnya pada fase fondasi. Setahu saya rencananya begitu, Bapak, dari pengawas. Ya, terima kasih banyak Bu Ana. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi nanti ada sinkronisasi dari pengawas ya, sehingga pengawas SD maupun TK bisa berkolaborasi agar nantinya tidak terjadi salah paham lagi. Nah, mungkin ini ada tambahan dari Bu Lutfi Herdiana, monggo. Nah, ini guru SD ini yang ingin menjawab ini. Terima kasih Pak, perdebatan untuk siang hari ini. Kalau menurut saya pribadi kembali ke kodrat zaman. Sebenarnya tidak ada tuntutan untuk anak bisa baca. Saya pun di kelas 3, waktu corona pun kemarin di kelas 3 dia nggak kenal huruf sama sekali. Nulis nama saja nggak bisa. Hanya seperti Abian, anak itu hanya nulis A. Jadi sebenarnya tidak ada tuntutan, kembali ke kodrat zaman. Orang tua nggak mau mendampingi tapi menuntut anaknya bisa. Jadi kembali lagi seperti Ibu Santi tadi, kalau toh menerima siswa yang belum bisa baca, ya mau ndak mau ya tetap aja diterima, tapi kita kerja ekstra gitu. Jadi ndak ada salahnya. Jadi di TK itu memang job description-nya seperti itu, belajar sambil bermain, tapi di SD memang
buku tematiknya sudah banyak bacaannya seperti itu. Jadi kembali lagi ke kodrat zaman, orang tua mintanya yang terbaik, tapi sebenarnya kurikulum sama pemerintah kan sudah dipatok untuk TK harus seperti ini, udah SD seperti ini gitu. Kalau saya gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lutfi, luar biasa sekali. Jadi memang selama ini memang kita transisi PAUD ke SD memang banyak dipertanyakan ya Bu ya, karena memang kalau dari guru kelas 1 SD pakai buku paketnya itu sudah bacaannya yang luar biasa sekali, bahkan panjang pendek-pendek gitu seperti itu, walaupun banyak gambarnya tapi tetap aja kalimat-kalimat itu harus terbaca oleh siswa juga. Dan itu juga merupakan tuntutan juga kalau misalkan anak-anak nggak bisa baca, otomatis orang tua yang di rumah itu juga bingung, gopoh gitu ya Bu ya, pasti itu. Yang namanya orang tua wali murid itu juga pasti gitu. Apalagi sekarang kalau misalkan orang tua kalau di TK, kalau misalkan TK sendiri katanya tadi, Pak kalau gitu nggak laku nanti ya. Memang kadang orang tua itu cara berpikirnya juga masih seperti itu. Pokoknya anakku sekolah TK harus bisa baca supaya nanti SD-nya itu lancar. Nah kadang orang tua itu juga banyak yang berpikir seperti itu ya Bu ya. Jadi memang harus benar-benar ada sinkronisasi dari transisi PAUD ke SD tadi. Kalau mungkin di kabupaten saya di Sidoarjo itu sudah ada beberapa sekolah. Jadi anak-anak TK ini diundang sekitar mungkin nggak cuma 1 hari atau nah itu sekitar 2 hari atau 3 hari untuk mengenalkan lingkungan sekolah di kelas 1 nanti belajarnya seperti apa, terus kemudian kegiatannya seperti apa, supaya anak-anak itu ketika kelas 1 itu juga tidak kaget, oh langsung bertemu dengan guru ini, nanti kemudian pembelajarannya seperti ini. Nah, jadi ketika anak sudah mendapatkan pengalaman paling tidak itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah itu nanti anak-anak juga tidak akan kaget ketika sudah menduduki di kelas 1. Apalagi kalau misalkan kelas 1 itu banyak ya Bu ya, kalau misalkan hari pertama itu kalau kita melihat di awal di pagar sekolah itu pasti banyak berjejeran wali murid yang kadang tidak tega melepaskan anaknya. Nah seperti itu kadang masih banyak yang seperti itu. Jadi bahkan sekolah-sekolah kan sampai ada peraturan pengantar hanya sampai sini. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang kita harus menyadari juga orang tua kita perlu berikan arahan dan lebih lanjut agar nantinya juga tidak salah paham tentang transisi PAUD ke SD ini supaya benar-benar memahami bahwa kalau di TK itu tidak harus menuntut untuk belajar membaca, calistung seperti itu. Saya juga tadi sama seperti Bu Lutfi tadi, di kelas saya itu juga ada Bu yang belum bisa membaca di kelas 3 itu. Sudah, ya memang tidak harus saya wajibkan untuk bisa membaca. Anak dia sudah datang ke sekolah, mau belajar itu saja sudah syukurnya alhamdulillah loh Bu. Itu sudah saya berikan nilai yang cukup bagi anak tersebut karena dia sudah memiliki kemauan untuk melakukan peningkatan untuk dirinya sendiri. Itu terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali ini jawabannya sampai kemana-mana ini ya, luar biasa sekali dan saya antusias sekali dengan diskusi kita siang ini. Nah, selanjutnya, jadi Bapak Ibu nanti kompetensi lulusan yang dituju pada modul 1.1 ini ya. Jadi memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran terutama di kelasnya Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi ibu-ibu harus menyusun strategi atau model pembelajaran atau inovasi pembelajaran agar anak-anak itu tidak jenuh. Bagaimana sih caranya ya? Kita mengurangi yang namanya ceramah itu tadi. Kita menggunakan strategi dan model yang berbagai macam. Kemudian melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan mewujudkannya dalam bentuk aksi nyata maupun unggah tugas kolaborasi. Nanti mungkin ada foto-foto siswa, kegiatan siswa yang bisa dimanfaatkan untuk menambah sumber ruang kolaborasi tadi. Nah, di sini Bapak Ibu untuk peta konsepnya, nah kalau kita lihat di peta konsep modul 1.1 ini terdiri dari budi pekerti ya. Mungkin dari sini kita budi pekerti dari cipta, rasa, karsa dan karya. Nah, itu kalau budi pekerti memang harus kita bentuk dari awal, apalagi sejak dini ya Bu ya. Jadi sejak PAUD mungkin kita harus bentuk karakter anak-anak itu agar lebih istilahnya sopan, santun, itu harus benar-benar dijaga.
Kemudian interpretasi dari pemikiran KHD sendiri tadi sudah Ibu-Ibu ungkapkan, seperti tadi menuntun, kemudian pendidikan, pengajaran, sudah Bapak Ibu cantumkan di eksplorasi konsep, bahkan mulai dari diri juga sudah Ibu cantumkan di situ di tugas tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran di sini diharapkan ibu-ibu semuanya memahami pemikiran KHD mengenai tujuan, asas pendidikan, dan bahkan kemarin saya lihat banyak yang sudah mengungkapkan ada tiga yaitu ing madya mangun korso, ing ngarso sung tulodo, dan tuturi handayani. Nah, itu juga ada maknanya tersendiri. Jadi kita sebagai pendidik itu jadi harus benar-benar memahami apa sih Ki Hajar Dewantara itu mengeluarkan seperti itu. Kemudian menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tadi juga sudah ada ibu-ibu yang mengungkapkan bahwa pengalaman pembelajaran seperti melakukan eksperimen dengan marquee job tadi, dengan digitalisasi, nah itu banyak sekali. Kemudian potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini, ini ada pada mulai dari diri. Nah, ibu-ibu yang mungkin belum mengerjakan mulai dari diri bisa dikerjakan mulai dari sekarang agar saya juga bisa melakukan penilaian. Kemudian kerangka pemikiran KHD di sini dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak di sini nanti juga ada Bapak Ibu. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti pendidikan, pengajaran. Nah, itu ya kalau pendidikan lebih berfokus pada menambah wawasan atau pengetahuan, sedangkan pengajaran ini pembentukan karakter siswa. Nah, itu ada di eksplorasi konsep. Nah, tugasnya ibu-ibu nanti yaitu belajar secara mandiri di eksplorasi konsep, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di eksplorasi konsep. Kemudian ibu-ibu nantinya di eksplorasi konsep itu juga akan membuat rekaman, boleh dalam bentuk video maupun audio. Nah, jadi yang di-upload nantinya itu berupa link Google Drive. Nah, usahakan Bapak Ibu-ibu semuanya Google Drive-nya itu ketika sudah di-upload, itu jangan lupa untuk di-share anyone with link supaya bisa dibuka oleh yang memiliki link tersebut. Jadi kalau misalkan tidak di-share anyone with link, nantinya otomatis tidak bisa dibuka. Kemudian selanjutnya dasar pendidikan yang menuntun. Nah, ini sudah Bapak Ibu ungkapkan tadi, KHD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Ini juga kemarin sudah saya cek, ada jawaban seperti ini juga di eksplorasi konsep. Nah, kemudian pendidik adalah pamong, ya istilahnya tadi yang ngemong tadi ya, sudah diungkapkan. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Nah, jadi kalau misalkan memang lingkungannya pedesaan, teknologinya juga kurang, nah itu bagaimana kita memanfaatkan lingkungan sekitar, tidak perlu kita harus mencari-cari teknologi. Nah, mungkin kalau misalkan gurunya itu sudah memiliki teknologi, nah itu bisa kita pakai satu untuk bersama, misalkan punya laptop, punya ada LCD, nah kita bisa mengajak anak-anak untuk bermain di situ, gamifikasi segala macam. Kemudian di sini ada masuk isi dan irama tadi ya ibu-ibu semuanya. Nah, di sini selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Tadi sudah Bapak Ibu lewati semuanya. Nah, di sini yang ingin saya tekankan di sini refleksi dan umpan balik. Nah, ketika ibu-ibu semalam itu kemarin mengisi yang namanya eksplorasi konsep, kemudian mulai dari diri. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, monggo boleh 1 atau 2 orang ya. Mungkin yang belum ada suaranya ini. Nah, seperti nah, saya ingin dengar suaranya Ibu Tunjung ini. Adakah Ibu Tunjung? Ada, Bapak. Nah, Ibu Tunjung. Nah, coba Bu diceritakan kira-kira pemikiran filosofis KHD yang menurut Ibu itu seperti apa? Apakah sudah melakukan penerapan di kelasnya Ibu atau di sekolahnya Ibu? Seperti apa contoh realnya? Monggo Bu Tunjung. Baik, Bapak. Mohon maaf, saya tadi terlambat, jadi lebih banyak menyimak nggih daripada nanti menjawab, saya nanti malah tidak sinkron. Nggih, monggo Bu. Oh ya, untuk
sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro, tentunya kami tetap berusaha, Bapak, bagaimana cara kami berteman dengan para siswa, kemudian memahami karakternya, baru sebatas seperti itu mungkin. Kira-kira Bu Tunjung sudah melakukan ini di sekolah atau masih dalam proses? Sudah melakukan, tapi tetap juga saya masih belajar dari teman-teman, belajar dari para siswa saya. Oh, iya. Bu Tunjung ini ngajar di SD atau TK, Bu? Di SD, Bapak. Oh, di SD. Di kelas 5, ya. Oh, di kelas 5. Nah, bisa disebutkan, Bu, contoh realnya pembelajarannya yang menarik menurut siswa itu seperti apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Pembelajaran yang menarik menurut siswa di kelas saya itu pembelajaran yang berbasis game, permainan tentunya. Jadi tidak hanya ceramah. Kalau ceramah tentunya membosankan. Mereka lebih senang permainan ataupun lebih senang pembelajaran itu menggunakan Chromebook. Jadi mereka merasa tidak belajar, bermain seperti itu. Bermain Chromebook, kemudian game-game. Jadi tidak melulu mendengarkan ceramah dari Bapak Ibu gurunya. Kalau mendengarkan ceramah, bosan. Iya, betul sekali, Bu. Ya, terima kasih Bu Tunjung. Ya, jadi memang ini ya, Bu ya, di Kota Madiun sudah ini ya, marak dengan adanya Chromebook ya. Jadi kegiatan anak-anak juga sudah apa? Sudah diajarkan yang namanya Chromebook. Luar biasa sekali nih Kota Madiun ini. Ya, jadi itu tadi ya Ibu-ibu ya. Jadi kembali ke yang namanya filosofis pemikiran KHD, ya bagaimana kita harus berpihak pada murid melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga anak-anak itu nyaman. Ketika ya tadi seperti kata Bu Tati tadi, anak-anak itu bahkan kalau kita tidak masuk itu nyariin kita, yang diceritakan itu ya kita kalau misalkan sama orang tua. Nah, itu berarti dapat ya Bu ya, kita feel-nya sebagai guru itu kita dapat banget gitu ya. Kalau misalkan sampai disebut di orang tua, ini loh kalau misalkan Pak Guru ngajar, Bu Guru ngajar ini sangat bagus gini-gini. Nah, itu justru mendapat poin plus Bu ya. Ketika anak itu sudah merasa nyaman itu, apalagi kalau ke dalam pembelajaran ketika muncul yang namanya kata oh seperti itu, nah berarti anak itu sudah mulai memahami apa yang kita ajarkan. Oke. Nah, terima kasih ibu-ibu semuanya. Nah, kita lanjut di sini balik. Jadi ibu-ibu semuanya di sini sudah mengeluarkan pendapatnya, mencetuskan pendapatnya. Bagi ibu-ibu yang belum untuk memberikan penugasan pada mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep. Saya ingatkan kembali di mulai dari diri itu ada ada 2 sesi pertanyaan, 3 pertanyaan awal, 3 pertanyaan di awal sama 3 pertanyaan berikutnya. Jadi itu yang perlu dijawab, nanti saya komentari dan saya akan berikan skor di situ. Terus kemudian dieksplorasi konsep. Nah, di sini ibu-ibu yang pertama ada menonton video, mendownload materi, kemudian di situ nanti di poin kedua kalau nggak salah, di bagian halaman kedua, itu menjawab pertanyaan juga. Nah, selanjutnya di halaman 8 atau 9, itu nanti membuat rekaman, boleh berupa video, boleh berupa audio, tentang pemikirannya Bapak Ibu mengenai filosofis KHD ini. Tidak perlu panjang lebar, bisa kurang lebih ya maksimal ya 5 menit, nggak usah terlalu panjang Bu. Jadi hanya singkat saja. Nanti kalau misalkan sudah diunggah di Google Drive-nya masing-masing, kemudian baru di-share link-nya ya. Boleh seperti itu. Terima kasih sekali atas pembelajarannya hari ini, luar biasa sekali ibu-ibu sudah aktif. Saya harapkan besok kita ruang kolaborasi juga seperti ini, saling berdiskusi. Nah, besok mungkin akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Karena besok di ruang kolaborasi tentunya ada kelompok-kelompoknya, kemudian nanti unggah tugasnya itu tetap sendiri-sendiri ya Bu ya. Jadi di ruang kolaborasi nanti Bapak Ibu bekerja secara kelompok, tapi unggah tugasnya nanti tetap sendiri-sendiri. Jadi misalkan kelompok 1 ini misalkan Bu Anissa, Bu Tati, Bu Ciah. Nah itu tugasnya sama, tapi ngunggahnya sendiri-sendiri. Nah jadi seperti itu untuk besok. Nah kesepakatan juga kira-kira untuk besok tetap pukul 1 atau mungkin sore. Monggo ibu-ibu. Bagaimana?
Sore Bapak, karena saya jam itu ada kegiatan. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Kalau misalkan jam 2 bagaimana Bu? Karena kita kan 135 menit. Kalau misalkan kita mulai dari jam 1 itu selesainya kalau 135 menit berarti selesainya jam 2 jam. Jam 15 ya. Ya, 15. 2 jam lebih 15 ya. Kalau misalkan nanti kita mulai dari jam 3, jam 15.30 karena kan kita mungkin banyak yang Islam kita sholat asar dulu ya 15.30 itu nanti kita berarti selesainya di 17 ya 15.30 17.30 17.45 jadi mepet maghrib. Monggo nanti saya akan share. Oh ya monggo Bu Tati. Pak mohon maaf besok kebetulan sore itu di masjid depan rumah saya itu ada pengajian akbar. Nggih. Ya, kemungkinan kalau diizinkan jam 1 siang startnya. Nggih, monggo. Jadi gini aja Bu. Jadi kalau misalkan memang banyak yang jam 1, mungkin Bu Tunjung nanti bisa ngikuti kelompok yang lain. Jadi nanti kan saya bagi kelompok. Nah, jadi mungkin nanti kalau misalkan pada saat diskusi, nah itu jenengan nanti berperan sebagai apa, monggo. Jadi bisa diatur nanti ya. Oke, jadi memang kalau di ruang kolaborasi ini maksimal hanya 2 kali izin ya. Jadi kalau misalkan kalau bisa diusahakan hadir. Oke. Karena ini juga dipantau ketika nanti ada pemantauan dari PGP. Nah, kita kalau misalkan nggak hadir juga nanti dipantau Bu. Terutama elaborasi memang kita harus hadir juga di situ. CGP, PP maupun fasilitator harus hadir di situ. Oke, itu saja. Monggo Bu Tati ada apa? Pak, mohon maaf karena kita kan baru memulai pendidikan. Mungkin nanti Bapak bisa berkenan menulis lagi di grup kita untuk tugas besok. Jadi supaya kita jelas untuk belajarnya besok. Oke, siap. Mohon maaf ya Pak. Tidak apa-apa Bu. Jadi yang penting diselesaikan dulu untuk yang mulai dari diri sama eksplorasi konsep. Untuk ruang kolaborasi besok itu Bapak Ibu monggo dibaca-baca untuk ruang kolaborasinya, mungkin ada bacaan atau materi. Nah itu di situ juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Nah mungkin Bapak Ibu kalau mau nyicil monggo, tapi nanti untuk kelompoknya kita nunggu besok ya. Besok pada saat virtual ini, jadi virtual meeting seperti ini. Jadi nanti akan saya bagi kelompoknya masing-masing, kemudian nanti akan saya gabungkan di bor masing-masing. Jadi kelompok 1 tetap di main room, kelompok 2 masuk di bor 1. Nah jadi seperti itu. Jadi nanti ada kelompok-kelompokannya. Kita voting lagi aja ya Pak. Nggih, nanti saya votingkan saya buatkan di grup nggih. Nggih. Jadi kita, nah ini sudah 14.37 ya Bu ya. Nah ini kita sudah berakhir di penutup. Nah terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Nah sebelum kita tutup, nah alangkah baiknya kita buka kamera, kita berfoto dulu Bu bersama. Nah, stop sharing dulu. Nah, monggo Bu Santi. Bu Santi di mana? Bu Santi, Bu Frida atau Bu Paryatin? Nah, Bu Paryatin sudah. Oke ya, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, monggo ekspresinya bebas Bu. Kelas 319, 1, 2, 3. Iya, terima kasih Ibu-ibu semuanya. Monggo silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aang. Ya, sama-sama Bu.